Sempet kutanya anak-anak sama siapa mbak di rumah, jawabannya sama bapaknya lah. Aku tuh capek kak, dibuntingin terus. Kalau nggak mau bunting kenapa main sama petinju mbak? Gak mungkin kamu cuma main catur kan? Nah Densu di sini jawab sesuai permintaan kalian. Udah gua hubungin, beliau belum siap katanya. Ya kita lihat aja deh klarifikasi ibunya Jule aja ya. Kita lihat nih ada klarifikasi dari ibunya Jule nih. Halo guys, kembali lagi di channel Life Care Project. Nih aku ada produk namanya sunscreen buat ngelindungin kulit kalian biar kulit kalian tetap putih, bersih dan cerah ya. Ya, ini nama produknya sunscreen dari By Scarlett. Teman-teman bisa dapetin harga promo dengan teman-teman bisa ngeklik di bawah video ini ya di sini. Oke, hari ini kita bakal ngebahas tentang klarifikasi Jule. Ini ada klarifikasi tapi gimana ya? Bukan Jule ya langsung yang ngomong gitu. Tapi ya udah kita lihat lah ya klarifikasinya tuh seperti apa. Dan ya kita juga bakal nge-reaction FYP di aneh ya. Kita mulai videonya sekarang juga. Buat teman-teman yang baru mampir jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya agar kalian tidak ketinggalan info yang lagi viral. Ingat, gosip gak pernah mati, drama di Indonesia gak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Jule ngaku capek dihamilin jadi alasan selingkuh dari Nadehun. Oke, kita baca ya teman-teman beritanya apa di sini. Ngeliat berita yang seliweran, jujur shock karena pernah sehotel dan sering bareng pas Justipan di BKK Juni tahun ini. Awalnya aku nggak tahu kalau dia selebgram dengan followers besar. Pas aku cek IG-nya, family goals banget, 3 anak lucu dan suami ganteng yang real mualaf asli Korea. Sempet kutanya anak-anak sama siapa mbak di rumah, jawabannya sama bapaknya lah. Aku tuh capek kak, dibuntingin terus. Waktu itu aku mikirnya jokes aja ya. Ternyata sekarang semoga kedepannya balik ke jalan yang benar. Gak tega banget ngelihat anak-anaknya. Jadi deh ada salah satu netizen ya yang iseng nanya gitu dan gak tahu kalau dia itu adalah Jule yang bakal viral. Dan Jule bilang capek dihamilin terus. Waduh. Oke, karena umur Jule itu termasuk masih muda gak sih? Tahun 2000 ya dia kan. Sedangkan suaminya sekarang udah sentuh di umur 32 tahun. Apa Jule itu pengen gak mau punya anak tapi kenapa selingkuh? Itu konsep yang berbeda. Maksudnya gak mau punya anak dari Nadehun gitu. Jadi sama orang lain ya. Nggak, ini dugaan aja ya. Belum tentu bener ya ini ya. Seperti dugaanku, ada yang gak beres sama naluri keibuannya. Dia cuma wanita yang melahirkan tapi bukan seorang ibu. Mungkin karena dia gak ada sosok bapak dari kecil, terus langsung masuk pesantren, jadi kurang bebas dan terkekang. Pas ini banget karirnya nanjak. Uang banyak, pergaulan begitu ya, jadinya dia pengen nikmatin juga kali. Masa muda bukan rahasia umum lagi hidup para artis-artis. Ya balik lagi lah ke netizen ya. Gimana, percaya nggak sama isu yang beredar sekarang ini ya? Kita lihat komentar lagi. Kalau nggak mau bunting kenapa main sama petinju mbak? Gak mungkin kamu cuma main catur kan? Mungkin cuma main catur aku aja yang netting. Negatif thinking. Itu masih sama loh, kita satu pemikiran gak masuk akal. Capek dibuntingin, apa capek jadi ibu? Pengennya merasa single jadi bisa suka gitu kah maksudnya? Waduh. Ya itulah komentar-komentar tajam netizen ya, mempertanyakan isu klarifikasi ini benar atau tidaknya ya. Nah, baru-baru ini dari Instagramnya Denny Sumargo ya. Ini kalian bisa lihat 6 juta pengikut yang suka ngadain podcast. Yang paling kesel adalah podcast bareng Clara Sinta. Aku dengerinnya kayaknya ini gak ada faedahnya deh. Ya, gak ada permasalahannya. Terus waktuku terbuang ya. Nah, ini Denny Sumargo pengen ngechat ke Dehun. Ya, DM gitu ya. Yuk kita lihat Dehun. Di story pertama, "Bang, ini serius mau podcast tempat lu?" Ini kasus ini ya, viral diceraikan suami. Ini karena suaminya daftar jadi PNS itu ya. Apa harus kita bahas guys? Ini kasusnya lagi viral banget nih di Aceh terutama ya. Ya mungkin besok kita bahas deh. Next.
butuh media untuk klarifikasi nih bang, Opa Dehun. Ada netizen ngirimin ke Densu gitu. Nah Densu di sini jawab sesuai permintaan kalian. Udah gua hubungin, beliau belum siap katanya. Oh jadi belum siap. Tapi Dehun ini di video yang ini ya, siapa ceweknya? Inilah ya wajahnya ditampilkan, ini ceweknya. Dia sempat ngucapin kayak gini, nanti kita meet up sama Zizul ya, butuh klarifikasi ini mah. Soalnya si cewek yang ini itu kemarin tuh sempat kena hujat gitu guys. Ya itu udah aku buatin sih rangkuman videonya di sini. Buat teman-teman yang pengen nonton ini nih. Sampai ya dia memblokir Jule nih. Gara-gara dia ikut dihujat netizen juga. Nah, ini jadi si Denso intinya udah ngehubungin Dehun nggak siap klarifikasi. Ya kita lihat aja deh klarifikasi ibunya Jule aja ya. Kita lihat nih ada klarifikasi dari ibunya Jule nih. Day 1 kepoin akun IG mamanya Jule, postingan ulangnya. Sebusuk-busuknya bangkai. Lebih busuk orang yang selalu iri, suka ngurusin hidup orang, dan selalu ingin menjatuhkan orang lain. Padahal kita nggak pernah ganggu hidupnya. Oke, roda itu berputar. Hukum tabur tua itu nyata. Jangan risau, setiap yang diperbuat pasti ada balasannya, dan Allah tidak pernah tidur. Contoh manusia yang meludah di sumur yang airnya dia minum sendiri. Benci orangnya tapi mau pemberiannya. Menceritakan keburukannya tapi pernah menikmati kebaikannya. Hidup ini singkat, maka habiskanlah dengan orang-orang yang membuatmu tertawa dan merasa dicintai. Jadilah pribadi yang tenang di saat orang lain berasumsi bahwa kamu ini dan itu lagi begini. Orang yang punya penyakit hati akan selalu heboh sendiri walau kita nggak ngapa-ngapain. Jadilah pribadi yang sejuk di antara orang-orang yang mudah panas, dan tetaplah membumi di antara banyak orang-orang yang merasa menjadi langit. Mau dicap buruk kek, jelek kek, mau dibilang apalah juga terserah aja udah. Kebetulan gua nggak suka klarifikasi dan nggak haus validasi. Oh ini dia alasannya. Aku tidak pernah punya kendali atas lisan manusia. Mereka bebas melontarkan, menusuk, atau bahkan meremehkan. Tapi kita selalu punya kuasa penuh atas diri kita sendiri untuk tidak melawan dan tetap tenang. Aku pengen rasanya ya postingan ibunya Jule nih aku kirim ke Jule nih, biar baca nih. Mungkin iya, ada yang gak suka Jule sukses terus dibongkar aibnya. Tapi apapun itu perselingkuhan jadi terbongkar juga. Harusnya lebih introspeksi ke depannya sampai Allah izinkan aibnya tersebar viral. Mungkin banyak dosa sama anak dan suaminya ditinggal terus ya. Sampai detik ini kita gak tahu siapa yang menyebarkan foto-foto Jule. Soalnya itu harusnya ada di HP pribadi dong. Gak mungkin orang bisa dapat foto di dalam tempat tidur, itu gimana ceritanya? Ya ini pasti orang terdekatnya lah. Karir terancam redup, selebgram Julia Prastini kini ramai diboikot brand imbas isu perselingkuhan. Selebgram Julia Prastini alias Jule harus menerima getahnya setelah skandal dugaan perselingkuhan dari sang suami Na Dae-hon viral di medsos. Jule kini harus dihadapkan dengan sejumlah pihak yang mengkampanyekan memboikot dirinya. Salah satu brand ternama, Heaven Lights, mengambil sikap tegas dengan menyerukan boikot terhadap Julia. Aksi boikot itu disampaikan langsung oleh dua host dalam siaran langsung TikTok resmi Heaven Lights, yang sukses bikin heboh netizen. Sementara itu, brand hijab populer Lozi Hijab juga turut angkat bicara soal status kerjasamanya dengan Jule. Dalam sebuah unggahan resmi di akun Instagram Lozi Hijab, mereka menegaskan bahwa kontrak dengan Jule sudah berakhir sejak April 2025. Lebih lanjut, Lozi Hijab menjelaskan bahwa stok produk yang masih ada di pasaran diproduksi jauh sebelum kasus ini mencuat. Brand hijab tersebut juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin dirasakan pelanggan akibat situasi yang terjadi. Mereka menegaskan bahwa pihaknya tidak mendukung maupun membenarkan kondisi yang tidak sesuai dengan syariat agama. Oke, next. Ini respon dari netizen selanjutnya. Cancel kultur dimulai, imbas isu selingkuh Na Dae-hon. Berbagai brand ini klarifikasi sudah tidak bekerja sama dengan Julia Prastini. Nah, ya kan? Endorse sudah lepas satu-satu, brand-brand besar udah lepas satu-satu ya kan. Kalau seperti ini gimana? Yang dibangga-banggakan pengikut, yang dibangga-banggakan follower, tapi karena tingkah Anda yang meninggalkan 3 anak Anda dan suami yang tanggung jawab, suami yang soft spoken ditinggalkan dengan alasan ekonomi. Lucu supaya ekonomi itu bisa dicari berdua. Kalau seperti ini, apakah masalah ekonomi ya? Apakah masalah ekonomi? Endorse lepas, semuanya lepas ya. Semua yang Anda lakukan, apalagi Anda influencer, akan tersorot media
Dan siap-siap seperti ini akan terus menjadi sanksi sosial seperti siapa itu sebelumnya, Nisa Sabian. Coba menurut kalian gimana? Tinggalkan di kolom komentar. Oke, cancel culture itu apa teman-teman? Ini dijelasin lagi deh. Aku tahu pasti teman-teman ada yang nggak paham tentang cancel culture. Ini dia. Nah, banyak brand yang putus kerja sama nih, gara-gara yang lagi viral. Isu dugaan perselingkuhan selebgram Julia Prastini alias Jule ternyata ngasih dampak yang gak main-main. Nggak cuma dihujat banyak netizen, beberapa brand rupanya memutus kontrak kerja sama dengan Jule. Kalau kata netizen, ini merupakan bentuk cancel culture yang dialami Jule karena isu dugaan perselingkuhannya yang viral. Tapi sebenarnya cancel culture ini apa sih? Jadi, cancel culture adalah tindakan memboikot secara massal terhadap seseorang atau kelompok karena tindakannya dianggap bertentangan atau menyinggung. Biasanya sih dampaknya langsung kelihatan, contohnya kayak pemutusan kerjasama, kehilangan support, dan reputasinya langsung buruk. Awalnya, cancel culture ini dikenal di luar negeri, tapi sekarang di Indonesia juga udah mulai diterapin sama publik terhadap artis, tokoh politik, atau influencer yang bermasalah. Cuma, cancel culture bisa jadi penghakiman massal kalau nggak dibarengi empati dan fakta yang jelas. Jadi, emang harus dicari dulu kebenarannya. Nah, kalau melihat budaya cancel culture sendiri, menurut sahabat suara benar bisa diterapkan nggak sih? Ya, itu dia. Impact dari perselingkuhan ya udah kena imbasnya juga sih. Mirip apa dari responsan ibunya Jule tadi ya, terkena cancel culture ya. Sedangkan Daehoon sendiri ya dapat endorsement. Ya, ini tabur tua ya yang kata repostan ibunya tadi ya. Anjay, keren juga Daehoon. Pelan-pelan. Wah. Jule ya udahlah Le. Terserah kamu lah Le ya. Aku pun bingung. Sampai saat ini kamu gak ada klarifikasi. Aku tuh masih penasaran sampai detik ini. Kita lihat komentarnya. AA Daehoon mirip Yoon Ji-on sedikit menurut aku ya. Please di sini Daehoon mirip Yoon Ji-on. Temen Kim. Aduh gak kenal. Yaudah guys, kayak gini aja yang bisa aku update ke kalian ya. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan, ataupun ada kesalahan informasi. So sekali lagi aku juga minta maaf tentang itu, karena yang aku dapat informasi dari sosial media. Jadi jangan percaya 100%, kalian bisa cari kebenarannya di sumber-sumber yang terpercaya. Ya, aku undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video. See you, goodbye. Jangan lupa subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.